Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah. Ada yang ditanyakan tentang materi yang kemarin? Tidak, Pak. Tidak ada. Sudah paham tadi? Ya, sekarang masuk bab tentang memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Sudah tahu belum? Belum, Pak. Belum. Belum. Indonesia memiliki 4 pilar utama yang tidak dapat dirubah oleh siapapun dan kapanpun. Keempat pilar tersebut yaitu termasuk Pancasila, NKRI, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Yaitu Pancasila itu merupakan ideologi yang digunakan oleh bangsa Indonesia dengan maksud untuk menyatukan keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Jadi Pancasila itu untuk menyatukan berbagai suku, ras, budaya, agama gitu. Terus sedangkan Pancasila itu merupakan dasar negara Indonesia yang berbeda dengan negara lain. Lalu apa yang dimaksud dengan Pancasila itu sendiri? Para ahli berusaha menerjemahkan pengertian dari Pancasila seperti berikut. Menurut R. Soekarno, Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang diturunkan turun-temurun sekian abad lamanya terpendam bila bisu oleh kebudayaan Barat. Jadi Pancasila itu sudah ada sudah lama, sudah sebelum kemerdekaan. Jadi terpendam oleh budaya Barat seperti penjajah-penjajah itu. Terus menurut Notonegoro, Pancasila adalah dasar filsafat negara Indonesia, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Pancasila merupakan dasar filsafat dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar persatuan, lambang persatuan dan kesatuan, serta sebagai pertahanan bangsa dan negara Indonesia. Terus yang kedua itu kedudukan dan fungsi Pancasila. Coba baca aja. Dasar negara Indonesia. Ya. Dasar negara adalah suatu hal yang sangat penting setelah suatu negara berdiri dan merdeka. Apabila negara tidak memiliki dasar negara, maka negara tersebut akan memiliki pedoman untuk menjalankan pemerintahan, bagaikan orang yang tidak memiliki tujuan atau arah di dalam hidup. Negara juga membutuhkan suatu dasar atau pedoman. Ya, jadi dasar negara adalah suatu hal yang sangat penting, yaitu setelah suatu negara berdiri dan merdeka. Itu bagaikan orang yang tidak memiliki tujuan atau arah di dalam hidup. Negara juga membutuhkan suatu dasar dan pedoman. Terus Pancasila itu sebagai jiwa bangsa Indonesia, yaitu yang dimaksud itu suatu hal yang dimaksud dengan Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh negara, baik itu pemerintah atau masyarakat, harus sejiwa dengan nilai Pancasila, yaitu 5 sila yang ada di dalamnya. Terus Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, yang dimaksud adalah sikap dan tingkah laku merupakan suatu kebiasaan hidup yang diulang-ulang selama hidup. Sikap dan tingkah laku yang positif dapat dijadikan sebagai prinsip hidup. Contohnya sederhana, ketika kalian tidak mau menyontek satu ulangan walaupun benar-benar tidak bisa mengerjakan soal, itu sudah termasuk Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Terus Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Ya kita tahu ya, kalau Pancasila mungkin yang dimaksud dengan dari sumber segala hukum itu, hukum merupakan aturan-aturan yang dibuat oleh penguasa yang mengikat bagi semuanya. Jadi hukum itu mengikat
bagi yang membuat atau yang tidak membuat. Di Indonesia ada beberapa komponen hukum yang berlaku. Semua hukum yang berlaku di Indonesia adalah KUHP, undang-undang, Perpu, Kepres, TAP MPR, Permen, dan lain sebagainya. Tidak boleh bertentangan dengan nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila harus menjadi dasar utama yang membuat aturan atau pasal dalam hukum. Jadi ketika pemerintah itu membuat aturan harus sesuai dasar, sesuai sila-sila yang ada dalam Pancasila. Tidak boleh melenceng atau menentang Pancasila. Terus Pancasila sebagai moral pembangunan nasional. Yang dimaksud itu Pancasila dijadikan kerangka atau acuan tolak ukur, parameter arah dan tujuan dari pembangunan nasional. Pembangunan nasional harus mampu menjangkau ke seluruh pelosok daerah Indonesia dan masyarakat Indonesia. Jadi pembangunan itu tidak hanya di kota saja, tapi menyeluruh ke desa-desa atau ke daerah terpencil itu, agar sesuai dengan moral pembangunan nasional. Terus Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, yaitu di dalam sila Pancasila terdapat tujuan dan cita bangsa yang harus diwujudkan oleh pemerintah yang memimpin negara. Adapun cita bangsa Indonesia yang terdapat dalam Pancasila tertuang dalam sila kedua dan sila kelima. Cita-cita dan tujuan tersebut juga tertuang dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea 2 dan 4. Setiap presiden atau pemerintahan yang menjalankan negara wajib untuk mewujudkannya cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia. Terus nih kita baca Pancasila. Pancasila sebagai perjanjian luhur. Maksud dari Pancasila sebagai perjanjian luhur adalah karena Pancasila dilahirkan atas dasar perjanjian yang mengikat dan tidak bisa dirubah oleh siapapun dan kapanpun. Saat itu merupakan perwakilan dari seluruh rakyat Indonesia. Jadi Pancasila merupakan hasil perjanjian bersama rakyat Indonesia. Pancasila itu dilahirkan atas dasar perjanjian yang mengikat dan tidak bisa dirubah oleh siapapun dan kapanpun. Jadi Pancasila itu sudah perjanjian yang sudah lama. Terus Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, materinya cukup sekian. Ada yang ditanyakan? Tidak. Sekian materi pada pagi hari ini. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.